Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, masih berbicara tentang bulan Rabiul Tsani. Kalau di dalam kitab Fadhilus Syuhur, bulan ini disebut sebagai bulan Rabiul Tsani. Tetapi pada kitab Al-Fiqratul Jadidah, juga karangan As-Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawas Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa Allah, sebutannya bukan Rabiul Tsani tapi Rabiul Akhir. Artinya kedua istilah ini dipakai baik di dalam kajian ilmiah seperti pada dua kitab berbeda ini, atau masyarakat umum menyebutnya juga ada yang Rabiul Tsani tapi ada juga yang Rabiul Akhir. Kita tidak perlu untuk mempertentangkan mana yang benar, mana yang salah. Kedua-duanya dipakai. Tentu beralasan. Kalau di dalam kitab Al-Fiqratul Jadidah, itu kan setiap huruf pada bulan Hijriah itu dimaknai sebagai salah satu Asmaul Husna. Semacam Rabiul Akhir. Huruf pertama adalah huruf Ro. Ro ini diambil daripada salah satu asma Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rafi', Maha meninggikan. Jadi kalau pada bulan Rabiul Akhir ini kita membiasakan membaca Asmaul Husna Ar-Rafi' ini, itu posisinya akan ada kenaikan derajat. Dan itu sangat beralasan. Dikatakan beralasan itu sendiri, yang pertama, Ar-Rafi' itu sendiri merupakan salah satu Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha meninggikan. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga kan banyak ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang itu. Baik yang menyebut kalimat Rafi' sendiri, atau mungkin juga kalimat Rafi' ini, mengangkat ini, meninggikan ini, itu dikaitkan dengan amaliyah lain. Dalam surat Al-Insyirah disebutkan wa rafa'na laka dzikra. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, itu wa rafa'na, kami meninggikan, kami mengangkat derajat seseorang. Tapi ada syaratnya. Laka dzikra. Kamu ini mempunyai zikir. Yang namanya mempunyai zikir artinya tidak sembarang zikir. Semua zikir adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat suci, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kajian thariqah bukan berarti mengabaikan yang lain, tapi yang diutamakan adalah nilai ataupun fadilah yang dilakukan itu memang harus berlandaskan ilmu, berlandaskan amal, begitu. Jadi warafa'na laka, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, itu mengangkat derajat kamu, itu karena apa? Apabila kamu mempunyai kelebihannya kamu adalah zikro, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya sekedar kita mengharap berdoa mudah-mudahan derajat kita ditinggikan sementara kita tidak melakukan zikir apapun. Nah, sementara dalam TKN Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN itu kan zikir ada dua. Ada zikir jahar yang diucapkan dengan persyaratannya ada 3. Yang pertama biwudu'in tamin, berwudu dengan sempurna. Yang kedua bisautin qawi. Bisautin qawi artinya dengan menggunakan suara yang keras. Tidak usah mempertentangkan mengapa membaca zikir la ilaha illallah dengan suara keras. Karena kan yang namanya ibadah kan nanti yang ditanyakan gurunya.
Nggak usah memperdebatkan mana yang benar mana yang salah. Yang namanya ibadah itu yang ditanya gurunya. Mengapa kamu mengucapkan membaca la ilaha illallah dengan suara keras? Itu ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ada orang mengatakan, ngapain harus keras-keras? Itu juga kan harus ada gurunya. Jadi yang ditanya, mengapa kamu tidak mengeraskan suara? Itu kan ditanya gurunya. Begitu. Jadi kalau di dalam masalah ibadah, itu akan melibatkan guru yang bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan. Begitu ya. Jadi tidak usah beralasan, memangnya Allah tuli itu bukan untuk dijadikan apa ya, adu argumentasi, tidak begitu. Ayat 71 surat apa ya, Al-Isra itu mengatakan, yaumana da'u kulla unasin biimamihim. Ya. Jadi kami kita ini nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, akan ditanyai melaksanakan ibadah apa. Itu biimamihim. Mengapa kamu zikir dengan menggunakan suara keras? Biimamihim. Oh, kata guru saya. Mana gurunya? Itu dipanggil nanti. Nah, pentingnya Syekh Mursyid itu di situ, akan mempertanggungjawabkan dan menyelamatkan semua murid-muridnya. Kayak kita semacam begitu. Lagian mengapa Syekh Mursyid mengajarkan mengucapkan la ilaha illallah dengan suara keras? Sangat beralasan. Alasan juga ada dalam Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan, lamma sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir itu mendengar Nabi berzikir. Orang kafir mendengar Nabi berzikir. Orang kafir kan nggak ada yang dekat dengan Nabi. Posisi orang kafir kan agak jauh dari Nabi. Yang dekat itu namanya sahabat. Tapi mengapa pada saat Nabi berzikir sampai-sampai orang kafir mendengar? Wa yaqulun, dan mereka orang-orang kafir itu ngomong, innahu lamajnun. Sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Jadi kalau kita mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah dengan suara keras, di luar sana ada orang mengatakan, ngapain zikir keras-keras seperti orang gila? Itu berarti zikirnya benar, sesuai dengan ayat Al-Quran. Jadi nggak usah ngambek diomongin seperti orang gila. Al-Quran sendiri gitu kok ngaturin. Gitu ya, diantaranya aja. Gitu. Ayat 5 surat Al-Muluk. Wa ja'alna harujum malis syayatin. Kami jadikan halilintar itu untuk mengusir setan. Setan kalau diketepel nggak akan merasa sakit. Setan baru merasa sakit apabila dilemparnya pakai halilintar. Kita nggak punya halilintar, tapi kita dibekali oleh Syekh Mursyid zikir, dan zikir itu harus diucapkan sekeras halilintar suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru setan nggak mau dekat dengan orang yang zikir begitu. Jadi sangat beralasan. Bukan hanya sekedar apa ya, sekedar ngapain sih dibaca dengan suara keras? Ada sumber-sumber rujukan. Saya kerucutkan, ternyata memang yang namanya rafi', Allah akan mengangkat derajat seseorang. Yang pertama, laka zikro, sepanjang kita ini mempunyai zikir yang sudah diinstalkan ke dalam hati, yang sudah dimasukkan ke dalam hati kita, dikenal dengan sebutan talqin. Begitu. Yang kedua, jangan lupa dibacanya dengan suara keras itu sendiri memang ada dasar hukum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.